Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rizky Afif Istiqomah, NPM 2101081019. Pada video pembelajaran ini, saya akan membahas materi tentang enzim. Nah, di video ini ada seorang anak yang sedang memakan nasi putih. Lebih baiknya, ketika memakan nasi putih, dikunyah sebanyak 33 kali atau sampai lumat. Kira-kira kenapa ya nasinya bisa manis? Karena makanan yang kita makan akan diproses oleh tubuh kita melalui sistem pencernaan agar nutrisi yang kita dapat dalam makanan dapat diserap oleh tubuh kita dan dapat dijadikan sebagai sumber energi. Nah, di dalam mulut, makanan akan dicerna melalui dua proses, yaitu yang pertama secara mekanik dan yang kedua secara kimiawi. Secara mekanik, makanan akan dicerna dengan cara dipotong atau dihaluskan atau dilumatkan dengan bantuan gigi dan lidah. Sedangkan secara kimiawi, makanan akan dicerna dengan bantuan enzim. Nasi adalah makanan yang banyak mengandung pati atau zat tepung yang merupakan karbohidrat kompleks atau sering disebut sebagai amilum. Di dalam mulut, nasi akan dicerna dengan bantuan enzim amilase atau sering disebut sebagai enzim ptyalin. Nah, enzim inilah yang akan memecah karbohidrat kompleks yaitu amilum menjadi maltosa yaitu gugus gula yang lebih sederhana. Nah, hal inilah yang menyebabkan nasi yang awalnya hambar lama-kelamaan akan terasa manis. Nah, kira-kira apa itu enzim? Enzim adalah protein tunggal atau gabungan dari protein dan senyawa non-protein yang dihasilkan makhluk hidup sebagai biokatalisator reaksi kimia dalam tubuh. Semua makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan menghasilkan enzim untuk melangsungkan kehidupannya. Enzim yang dihasilkan akan membantu mempercepat reaksi kimia yang ada di dalam tubuh. Adapun struktur dari enzim. Struktur enzim terdiri atas sisi aktif yang merupakan tempat menempelnya substrat atau senyawa yang akan diubah oleh enzim. Nantinya, substrat ini akan mengalami reaksi kimia oleh enzim membentuk suatu produk atau hasil reaksi. Nah, enzim di dalam tubuh kita tersusun atas dua komponen, yaitu apoenzim dan kofaktor. Gabungan antara apoenzim dan kofaktor dinamakan holoenzim. Apoenzim merupakan enzim yang tersusun atas senyawa protein dan merupakan jenis yang paling mendominasi dari semua struktur enzim yang ada. Sifatnya labil atau mudah berubah, serta kerjanya dipengaruhi oleh suhu dan pH. Sementara itu, kofaktor merupakan enzim yang tersusun atas senyawa non-protein. Kofaktor enzim dibedakan menjadi dua, yaitu kofaktor organik seperti vitamin, flavin, atau heme, dan kofaktor anorganik seperti ion-ion logam, magnesium 2+, mangan 2+, atau tembaga plus. Ion-ion logam ini berfungsi sebagai pusat katalisis primer, tempat mengikat substrat, dan stabilisator agar enzim tetap aktif. Berdasarkan kekuatan ikatannya terhadap enzim, kofaktor organik dibedakan lagi menjadi dua, yaitu koenzim dan gugus prostetik. Koenzim adalah gugus yang ikatannya tidak kuat dan mudah untuk didialisis. Tugasnya memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim lain. Contohnya FADH, NADH, dan vitamin B. Sementara itu, gugus prostetik adalah gugus yang terikat kuat pada enzim dan tidak mudah terurai dalam larutan. Contohnya FAD. Materi selanjutnya itu ada sifat-sifat enzim. Secara umum, enzim memiliki 6 sifat khas. Keenam sifat ini antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, enzim tersusun atas protein.
Komponen penyusun utama enzim tersusun atas protein, tapi tidak semua protein merupakan enzim. Sifat yang kedua yaitu enzim merupakan biokatalisator. Seperti dalam pengertiannya, enzim bersifat biokatalisator. Itu berarti enzim hanya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasinya. Sifat yang ketiga yaitu enzim bekerja secara spesifik. Suatu enzim hanya bekerja pada substrat yang spesifik untuk membentuk produk yang spesifik juga. Dalam hal ini, kamu bisa membayangkan enzim sebagai kunci yang mempunyai bentuk khusus, sehingga hanya bisa membuka satu gembok saja. Contohnya, enzim amilase yang hanya bekerja pada substrat berupa amilum atau pati. Sifat yang keempat yaitu enzim dapat digunakan berulang kali. Selama enzimnya tidak rusak, enzim bisa dipakai berulang-ulang karena tidak ikut bereaksi. Sifat yang kelima yaitu enzim tidak ikut berubah menjadi produk. Walaupun enzim bekerja untuk mengubah substrat menjadi produk, tapi enzim tidak ikut berubah menjadi produk juga. Sifat yang terakhir yaitu kerja enzim bersifat bolak-balik. Suatu enzim dapat melakukan reaksi dua arah, yaitu dari substrat menjadi produk atau produk menjadi substrat. Oke teman-teman, itulah sebagian pembahasan mengenai enzim. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.